نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apabila berkumpul isim dan laqab, apa yang didepankan, atau kunyah dan isim, atau kunyah dan laqab. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru masih tentang alam, yaitu bahwa alam terbagi menjadi dua, mufrad dan murakkab. Tapi definisi mufrad di sini berbeda dengan definisi yang kita pahami sebelumnya, dan nanti akan kita bahas insyaallah. Dibuka halaman 112. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yanqasimul 'alamu aidan ila mufradin wa murakkabin, dan terbagi alam juga menjadi mufrad dan murakkab. Nama, ya alam kan nama atau tanda, itu dia memiliki dua jenis atau dua pembagian. Yang pertama mufrad, yang jelas mufrad. Yang kedua murakkab. Tapi murakkab di sini nanti ada 3 jenis yang mungkin baru kita ketahui pada saat ini. Sebelumnya kita belum pernah menyinggung sedikit pun. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Ya mufrad seperti Zaid, Hind, Zakaria, Khalil, Alfi, Anas. Ini mufrad. Ya karena yang diinginkan mufrad di sini adalah yang bukan murakkab. Nanti ada di syarah itu di bawahnya. Habli, nama antum apa Habli? Habli hukman. Ini bukan mufrad ya. Nanti dia masuk ke murakkab isnadi. Habli hukman. Gio Yusuf dia mufrad. Nah ini habli. Nama antum nanti murakkab isnadi habli. Perhatikan. Oke, itu yang mufrad yang sering kita jumpai. Wal murakkabu thalathatu aqsamin. Murakkab ada 3 pembagiannya. Yang pertama murakkabun idhofiyun, susunan penyandaran. Yang murakkab susunan ya, minimal 2 kata kan. Kita udah pelajari di awal. Idhofi penyandaran, mudhof ilaih. Seperti apa yang murakkab idhofi? Ka Abdillahi, Abdurrahmani. Ini dia namanya murakkab idhofi, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaihi. Abdullahi, Abdurrahman, Abdul Malik, juga Abu Bakrin, Abu Mubarak, Abu Mas'ud, Abu Zakaria, Abu Giyo, Abu Yusuf. Ini dia murakkab idhofi karena terdiri dari mudhof ilaih. Wa jami'il kuna, tuh dia. Dan semua kunyah, tadi Ana bilang Abu Bakrin, Abu ini ya, semua kunyah. Kuna itu jamak dari kunyah. Murakkab yang kedua adalah murakkabun masjiyun. Ini udah kita bahas di mamnu minas sarfiyah, tarkib masji ya, murakkabun masjiyun, yang dia 2 kata dijadikan 1.
seperti Ba'alabaka, Hadramauta, Sibawaihi. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa murakkabun isnadiyun, murakkab isnadi, yaitu jumlah yang dijadikan nama. Jumlah yang dijadikan nama. Jadi dia ada fiil, ada fa'il, atau mungkin ada mubtada, khobar, kemudian dijadikan hal itu sebagai nama. Coba antum lihat, habli, hukman. Ini dia jumlah. Habli, berikanlah kepadaku, hukman, hikmah. Ya habli, itu kan. Masa antum nggak tahu arti nama antum? Lupa. Ya hab, itu fil amr. Jadi ya maf'ul bihi-nya di situ, ya fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta, yaitu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukman, maf'ul bih. Jumlah kemudian dijadikan nama. Itu murakkab isnadi. Contohnya lihat di sini, baraqa nahruh, bercahaya depannya, yaitu bercahaya lehernya. Nahru bisa depannya, atau kita gabungkan leher depannya. Baraqa nahruhu. Ada gak orang yang namanya baraqa nahru? Ada. Habli hukman aja ada, ya dia lengkap. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ini baraqa nahru, ada fi'il, ada fa'il. Kan itu kan apa? Baraqa fi'il madi, artinya bercahaya. Nahru fa'il, lahir depan, dan dia mudhof ilaih. Dijadikan nama baraqa nahru. Maka ini namanya apa? Murakkab isnadi. Alamnya berjenis murakkab isnadi. Yang kedua, syaba qarnaha, telah beruban dua kepangnya. Qarn itu tanduk ya, tapi manusia kan tidak bertanduk. Tapi maksud di sini adalah kepang. Kepang, tahu kepang ya? Rambut yang berkepang. Perempuan biasanya itu berkepang. Syaba beruban, qarn kepang ya. Qarna berarti apa? Dua kepang. Musanna di situ. Syaba qarnaha, fi'il fa'il. Jadikan isim, maka ini namanya adalah murakkab isnadi. Oke, kita sekarang bahas ke syarahnya. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah bagaimana hukum-hukumnya. I'rabnya letaknya di mana, perubahannya di mana. Qala syarihu hafidhahullah ta'ala, qauluhu ila mufradin wa murakkabin. Perhatikan di stabilo, al-muradu bil mufradi fi hadzal babi ma laysa murakkaban. Tuh definisi mufrad di bab ini. Kamitsalai musannifi. Ya, kamitsalai al-musannifi, yaitu dia musanna. Nahwu wa nahwu, kamitsalai al-musannifi wa nahwi. Berarti di sini wa nahwi, ataf ya dari mithalai. Usamata wa thu'alata. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, dari perkataan penulis alam terbagi menjadi dua, mufrad dan murakkab. Al-muradu bil mufradi fi hadzal babi, yang diinginkan dengan mufrad di bab ini adalah ma laisa murakkaban, yang bukan murakkab. Yang antum jumpai nama yang bukan murakkab, berarti itu dia mufrad pada bab ini. Wa kamitsalai al-musannifi, seperti dua contoh penulis. Apa dua contoh penulis yang mufrad? Zaid dan Hind. Ahsantum. Wa nahwi usamata wa thu'alata, dan contohnya juga Usamah. Ini dia yang nama jinsi ya. Masih ingat? Untuk singa. Alamul jinsi. Thu'ala, ini dia juga alamul jinsi untuk sa'lab. Apa sa'lab? Rubah. Ya, pokoknya dia nama bukan murakkab. Maka dia adalah mufrad, baik dia alam syakhsi atau alam jinsi.
maka dia mufrad. Kemudian pensyarah akan menjelaskan satu persatu dari jenis yang kedua, yaitu murakkab, yang dia ada 3 pembagiannya. Wa qawluhu murakkabun idhafiyun, hadzal qismu huwal aktsaru fil a'lamil murakkabati wa dhabituhu, tuh dhabit istabila, annahu kullu ismaini nazzala thanihima manzilatat tanwini mimma qablahu wa hukmuhu ay yu'rabal juz'ul awwalu minhu bihasabil awamili wa yujarru tsani bil idhafati daiman. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, yang pertama dari murakkab adalah murakkabun idhafiyun. Murakkab susunan idhafi, ya mudhaf ilaih. Hadzal qismu huwal aktsaru. Pembagian ini dia adalah yang paling banyak fil a'lamil murakkabati, pada nama-nama yang susunan. Jadi di antara nama-nama yang susunan, murakkab idhofi, murakkab masji, murakkab isnadi, ini dia yang paling banyak. Murakkab idhofi paling banyak pada nama-nama murakkabah. Dhabituhu, ketentuannya adalah annahu kullu ismaini, bahwasanya dia setiap 2 isim. Jadi asalnya 2 isim tuh, Abdun sama Allah, Abdun sama Ar-Rahman, 2 isim bukan? 2. Abdun sama Al-Malik, setiap 2 isim. Kemudian dijadikan 1, nazzala thanihima manzilatat tanwini. Nazzala menempati, thanihima yang kedua dari 2 isim. Berarti Abdun sama Allah yang kedua maksudnya apa? Allah, lafzul jalalah. Menempati yang kedua dari 2 isim, manzilatat tanwini, kedudukan tanwin, mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya. Jadi seakan-akan setelahnya isim yang keduanya, mudhaf ilaihinya, itu adalah tanwin untuk yang sebelumnya. Tadi apa? Abdullah. Dia kan 2 isim, Abdun sama Allahu. Abdun sama Allahu dulu, ya kita pisah dulu. 2 isim. Tadi apa dobitnya? Annahu kullu ismaini, bahwa dia adalah setiap 2 isim nih. Ini murakkab idhafi ketentuannya. 2 isim, Abdun sama Allah, hamba dan Allah. Kemudian apa? Nazzala thanihima manzilatat tsani, menempatkan yang kedua dari 2 isim, berarti Allah yang kedua dari 2 isim, tani yang kedua, hima dari 2 isim. Manzilatat tanwini mimma qablahu, menempati yang kedua dari 2 isim kedudukan tanwin. Alhamdulillah. Kedudukan tanwin dari kedudukan tanwin untuk isim yang sebelumnya. Yaitu jadilah kalau digabungkan dengan
Allah Abdullahi. Abdullahi ya. Yang lafzul jalalahnya isim yang keduanya itu dihukumi atau menempati kedudukan tanwin untuk abdun. Kemudian yaitu antum hafal mudah kan? Ana aja baca sekali langsung hafal tuh. Kullu ismain nazzalat bihima manzilatat tanwini mimma qablahu. Wa hukmuhu, dan hukumnya ayyu'rabal juz'ul awwalu, di i'rab bagian yang pertama. Berarti bagian yang pertama mana? Abdu apa Allah? Abdu. Di i'rab bagian yang pertama bihasabil awamini, sesuai dengan amil-amil ya. Kalau dia marfu ya marfu, ja'a Abdullah. Kalau mansub ya mansub, ra'aitu Abdallah. Majrur ya majrur, marartu bi Abdillah. Wa yujarru tsani bil idhafati daiman, dan dijarkan yang kedua dengan sebab penyandaran selalu. Ya Abdullahi, Abdullahi, Abdillahi. Ma'ruf ya. Kemudian yang kedua dari murakkab adalah murakkabun masjiyun. Qad taqaddama dhabitul murakkabil masjiyyi fi babi ma la yansarifu. Telah berlalu dobit ketentuan murakkab masji pada bab yang ma la yansarif, yaitu di halaman 87. Antum tulis halaman 87. Halaman 87. Ya, udah ketemu? Wa qawluhu at-tarkibul masjiyu al-masjuhu wal khaltu ay tarkibun mamzujun wa huwa, ini dia. Kullu ismaini ju'ila isman wahidan munazzalan thanihima min al-awwali manzilata ta'i ta'nithi mimma qablaha. Ya, kesimpulannya murakkab masji itu adalah dua isim kemudian dijadikan satu. Dan isim yang kedua dari dua isim tersebut menempati kedudukan tak marbutah untuk yang sebelumnya. Kalau ini tadi apa? Menempati kedudukan tanwin nih. Tapi kalau murakkab masji yang keduanya menempati kedudukan tak, yaitu tak marbutah. Karena membahas tentang mamnu minas sarfi ya. Mamnu minas sarfi ya, isim yang ada tak marbutahnya itu dia enggak boleh ditanwin. Aisyatu, Khadijatu. Oke, wa amma hukmuhu, adapun hukumnya ya, hukmuhu tadi antum stabilo tuh. Hukmuhunya antum stabilo. Yang tadi di atas juga, wa hukmuhu. Wa amma hukmuhu, dan adapun hukumnya, fa innahu yu'raba i'raba ma la yansarifu ma lam yakun makhtuman biwaihi. Fa in kana makhtuman biwaihi yubna 'ala al-kasri fil ashhari. Adapun hukumnya murakkab masji, maka sesungguhnya dia di-i'rab dengan i'rab ma la yansarif, isim yang tidak ditanwin. Apa i'rabnya? Marfu dengan dhammah tanpa tanwin, mansub dengan fathah tanpa tanwin, majrur juga dengan fathah. Ingat, majrur juga dengan fathah. Ja'a Umaru, ra'aitu Umara, marartu bi Umara. Ini pun sama tadi kalau misalnya Hadramaut. Ja'a Hadramautu, ra'aitu Hadramauta, marartu bi Hadramauta. Malam yakun makhtuman biwaihi, selama ya ma itu menerjemahkan selama. Selama lam yakun tidak, makhtuman biwaihi selama tidak ditutup dengan kata waihi. Ya akhirnya ada kata waihi gak?
Kalau tidak ada berarti dia di i'rab dengan i'rab isim alladzi la yansarif. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Namun kalau ditutup dengan kata waihi, ya sibawaihi, amrawaihi, Yusuf waihi misalnya. Abdawaihi, ya, tapi itu apa waihi artinya? Fa in kana makhtuman biwaihi, lalu apabila ditutup dengan kata waihi yubna 'alal kasri, maka dia dibina di atas kasrah. Fil ashhari, pada yang terkenal. Sibawaihi, ya mabni di atas kasrah. Amrawaihi, mabni di atas kasrah. Itu yang kedua, murakkab masji. Yang ketiga, murakkabun isnadiyun, nih namanya habli. Ada yang isnadi lagi? Oke, nggak ada ya. Khalil apa antum Khalil? Hah? Khalil? Al-Akhdar. Fahmi Huda ini bisa jadi juga murakkab isnadi. Fahmi Huda ini dia murakkab isnadi. Ya faham tada dan dia mudhaf, ya mudhaf ilaih. Kemudian hudanya maf'ul bih. Hudanya maf'ul bih. Khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf. Takdirnya mustaqir. Fahmi Huda, ya hudanya maf'ul bih dari fahmi. Ya habli, ada temannya antum. Murakkab isnadi. Ya karena di situ fahmi ada ya-nya tuh. Ada ya kayak kitabi, baiti, ini fahmi pemahamanku. Huda terhadap petunjuk. Oke. Dobitu hadzal qismi, ketentuan pembagian ini. Ya ini di stabila tuh. Annahu kullu ma kana jumlatan fil asli. Dia adalah setiap apapun yang jumlah pada asalnya. Kayak tadi kan, habli hukman, fahmi huda. Jumlah pada asalnya. Seperti contohnya baraka nahru. Tadi apa arti baraka? Bercahaya, nahru leher depannya. Bi fathir ra'il ula, dengan memfathahkan ra yang pertama wa dhammi tsaniyati dan dhammah ra yang kedua. Baraka nahru, ya ra yang kedua di dhammah. Wa syaba qarnaha, ya telah beruban dua kepangnya. Wa ta'abbata syarran, mengempit keburukan, ya mengempit keburukan. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Contoh yang lain juga, nama adik ana Fikri Aufa. Fikri Aufa, itu nama dia doa loh. Makanya kalau nggak ada yang nggak ada artinya gimana? Nggak ada doa. Ya jadi kan kalau dipanggil tuh doa terus. Fahmi, Fikri, adik anak Fikri Aufa. Artinya apa? Pemikiranku Aufa yang tepat. Jadi pemikirannya dia kalau memutuskan sesuatu tepat. Mungkin ya salah satu sebab dari namanya alhamdulillah dia juga termasuk yang sering ranking 1. Tepat dia kalau berpikir. Maksudnya memang terkandung doa di situ. Abdul Halim, apa Halim? Sabar, penyantun. Dia cantik, Abdul Halim sabar sekali itu. Masya Allah. Faruk, apa Faruk? Pembeda, tapi dia bisa membedakan ya. Bisa, Masya Allah Faruk ya. Langsung tuh. mulutnya. Lulu. Masya Faruk. Pembeda dia. Ya itu seperti itu. Khalil apa? Kekasih, lihat. Antum lihat ada Khalil tuh pasti dia orangnya nyenengin gitu. Khalil, Masya Allah. Oke lanjut.
Hukmuhu, ini hukumnya nih, yang kayak tadi tuh hukmuhu anum sabilo wa hukmuhu. Karena itu yang penting juga. Annal awamila la tu'athiru fihi syai'an. Bal yuhka ala ma kana alaihi minal halati qabla tasmiyati. Hukmuhu, hukumnya, annal awamila la tu'athiru fihi syai'an. Bahwasanya amil-amil tidak mempengaruhi padanya sedikit pun. Syai'an antum terjemahkan sedikit pun. Jadi enggak mempengaruhi. Bal yuhka, akan tapi dihikayatkan. Jadi i'rabnya mabni dan dia hikayah. Dia hikayah. Ala ma kana alaihi, yaitu hikayah atas apa yang minal halati qabla tasmiyati, pada keadaan sebelum penamaan. Jadi misalnya habli hukman, ya ja'a habli hukman, ra'aitu habli hukman, marartu bi habli hukman. Udah tetap habli hukman, enggak berubah-ubah. Enggak ada habli hukmun, habli hukman, habli hukmin, enggak ada. Fikri aufa, aufa terus. Fikri aufa, ja'a fikri aufa, ra'aitu fikri aufa, marartu bi fikri aufa. Karena dia merukab isnadi. Amil enggak mempengaruhinya sedikit pun. I'rabnya apa? Yuhka, hikayah. Jadi i'rabnya apa? Fi mahalli, gitu. Misalnya ja'a habli hukman, antum i'rabnya apa? Habli hukman, antum i'rab dulu habli, hab fil amr, fa'ilnya dhamir mustatir takdiri anta, kemudian li, dia sebagai maf'ul bi hukm, habli hukman juga hukman maf'ul bi. Baru kemudian wal jumlah fi mahalli fa'il, misalnya ja'a habli hukman. Wal jumlah fi mahalli nasbin. Ya kayak tadi fahmi huda. Ya antum i'rab dulu fahm. Mubtada dan dia mudhof, ya mudhof ilaihi, hudan dia maf'ul bi, khabarnya mahdhuf, takdiruhu mustaqir. Wal jumlah fi mahalli fa'il, fi mahalli raf'in, sebagai fa'il. Kalau ja'a fahmi huda. Ra'aitu fahmi huda berarti wal jumlah fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi. Begitu juga marartu bi fahmi huda. Seperti itu ya. Jadi i'rabnya mahallan. Bukan mabni tadi ya. Maksudnya apa? Mahallan hikayah. Wa yakunu i'rabuhu, ini dia, biharakatin muqaddaratin. Alhamdulillah, ketemu. Ya, yang seperti ini di stabilo ya, karena sangat dibutuhkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil hikayati. Wa yakunu i'rabuhu biharakatin muqaddaratin. I'rabnya dengan harakat yang disembunyikan. Berarti di sini i'rabnya muqaddarah. Dan nanti ya memang terdapat perselisihan di antara para ulama apakah dia muqaddarah ataukah mahallan. Di sini dikatakan muqaddarah, ya udah antum pelajari dulu apa yang dia muqaddarah. Jadi i'rabnya dengan harakah muqaddarah. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya adalah istighalul mahalli bi harakatil hikayah, sibuknya kedudukan dengan harakat hikayah. Jadi ja'a baraka nahru. Setelah antum i'rab baraka fi'il, nahru fa'il, baru kemudian baraka nahru fa'ilun, lija'a marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil hikayah. Wa ra'aitu baraka nahru, juga sama baraka nahru fa'ilun maf'ulun bih, mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu ala akhirih. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil hikayah. Marartu bi baraka nahru, jadi bi huruf jar, baraka nahru majrurun wa alamatu jarrihi
Al-kasratul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil hikayah. Seperti itu ya. Ini yang dari pensyarah. Kemudian faslun ismul isyarati. Sekarang masuk ke isim isyarah. Alam sudah selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah, ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaihi. Ini definisinya ya. Ma wudi'a li musyarin ilaihi. Apa yang diletakkan untuk menunjuk kepadanya. Untuk menunjuk kepadanya. Apa saja dia isim isyarah? Lihat di sini baru lagi nih. Dulu kan kita apa? Isim isyarah. Hadza, hadzani. Begitu kan? Haula'i, hadhihi, hatani. Haula'i, dzalika, dzanika, tilka, tanika, ulaika. Di sini bukan. Isim isyarah cuma za-nya. Wa huwa za lil mufradil mudzakkari wadhih wazihi watih watihi wata lil mufradatil muannatsati. Ini dia domir kan isim-isim isyarah untuk mufradah muannasah. Jadi kalau untuk mufrad mudzakkar za, kalau untuk muannas zi atau zihi, terserah mau pakai yang mana, ti atau tihi atau juga ta. Ini dia isim isyarah untuk muannas. Wazani lil mutsanna al mudzakkari fi halatir raf'i. Dan zani untuk mutsanna al mudzakkar pada keadaan rafa, ya zani. Zaini fi halatin nasbi wal jarri, pada keadaan nasab dan jar, ma'ruf. Zani zaini. Tani lil mutsanna al muannas, ya kalau kita zani apa? Ha zani, benar bukan dulu? Ya domirnya cuma zani ya doang. Sama zaini. Hadhihi hatani, ya domirnya cuma taninya doang. Taini. Tani lil mutsanna al muannasi fi halati raf'i, ya untuk mutsanna muannas pada keadaan rafa. Taini fi halati nasbi wal jarri, pada keadaan nasab dan jar. Walil jam'i mudzakkaran kana au muannasan, dan untuk jamak baik laki-laki ataupun perempuan itu domirnya cuma satu, ula. Ula doang. Kan kalau kita dulu yang dekat apa? Haula'i kan. Kalau yang jawab apa? Ula'i ika. Tapi domirnya cuma ulanya doang. Domirnya cuma ulanya doang. Kan dulu ketika kita belajar di muhtarat, jamak untuk yang dekat apa? Haula'i kan, hadza hadzani, haula'i, hadhihi hatani, haula'i. Kalau untuk yang jawab apa? Ula ika. Ya sebenarnya domirnya cuma satu, ulanya doang. Namun kok bisa start haula'i itu untuk yang dekat, ulaika untuk yang jauh? Nanti kita pelajarin. Oke. Walil jam'i mudzakkaran kana au muannasan ulai bil maddi indal hijaziyyin, dengan mad menurut para ahli Hijaz, wa bil qasri inda tamimiyyin, dan dengan qasr menurut Bani Tamim. Ya qasr itu seperti ini qasr. Duh, kabelnya ribet banget dah. Ini kayaknya nanti mic-nya dipindahin ke sini aja nih. Ini qasr. Itu qasr. Kan tadi kan kalau yang Bani Tamim, ini Bani Tamim, ini yang Bani Hijaz. Ini yang sering kita temuin nih. Ini yang fusha. Ini yang fusha. Kalau yang qasr yang Bani Tamim seperti ini dia tulisannya. Ula. Ditulis tuh. Ula. Karena ada contohnya di matan.
Sama-sama bahasa Arab, cuman beda suku. Ini suku Hijaz, ya Bani Hijaz. Ini suku Tamim, Bani Tamim. Oke, kita baca syarahnya. Wa qala syarih hafizallahu ta'ala qauluhu mawdi'a li musyarin ilaihi ay li musamman ma'al isyarati ilaihi taqulu musyiran ila Zaidin mathalan hadza fatadullu lafzatu dha ala dhati Zaidin wa 'alal isyarati litilka dzati. Perhatikan, maudi ali musyarin ilaihi, apa yang diletakkan untuk menunjuk kepadanya. Maksudnya apa? Limusamman, kepada yang dinamakan. Musamman apa? Yang dinamakan. Ma'al isyarati ilaihi, bersamaan mengisyaratkan kepadanya. Yang dinamakan apa aja? Ini kitab dinamakan, lampu dinamakan, antum Yusuf Gio dinamakan, ya kan dinamakan, ada namanya dan diberikan nama. Limusamman, untuk yang dinamakan, bersamaan mengisyaratkan kepadanya. Taqulu, kamu katakan, musyiran ila Zaidin, ya. Kamu katakan, misalnya ini Zaid, dalam keadaan musyiran ila Zaidin, mengisyaratkan kepada Zaid. Contohnya, ini Zaid. Hadza Zaidun, gitu kan? Hadza fatadullu lafzatu dza ala dzati Zaidin. Ya, itulah hadza Zaidin. Fatadullu lafzatu dza, maka menunjukkan lafaz dza, karena kan isim isyarat cuma dza, maka menunjukkan lafaz dza kepada zat Zaid. Karena menunjukkan kepada zat Zaid, dza-nya. Wa 'alal isyarati litilka dzati, dan mengisyaratkan kepada zat itu. Mengisyaratkan kepada zat itu. Kemudian thummal musyaru ilaihi imma wahidun aw ithnani aw jama'atun. Nih distabilo berarti. Yang poin-poin seperti itu distabilo agar mudah dalam murojaah. Murojaah bukan karena hanya untuk ulangan. Itu hanya sebagai dorongan saja. Kemudian yang ditunjuk kepadanya imma wahidun, entah dia satu, awithnani atau dua, aw jama'atun atau tiga. Kan yang ditunjuk bisa satu. Kalau satu berarti apa? Hadza Zaidun. Dua apa? Hadzani Zaidani. Jama' apa? Haula'i Zuyudun atau Zaiduna. Wa kullu wahidin minha imma mudzakkarun aw muannasun, dan setiap salah satu dari keduanya entah dia mudzakkar atau muannas. Jadi ada mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, jama' mudzakkar, jama' muannas. Ya udah kita pelajari. Wa qawluhu dza lil mufradil mudzakkari ay aliman kana nahu hadza Zaidun aw ghaira alimin nahu hadza Jabalun. Ya, jadi di sini untuk yang berakal. Aliman itu ya mudahnya berakal, ya, mudahnya. Yang berilmu kan artinya aliman, yang berilmu. Dia bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Udah kita pelajari. Contohnya hadza Zaidun, hadza Muhammadun, hadza Giyu, hadza Alfi, hadza Faruq. Aw ghaira alimin, atau yang tidak berilmu, ya tidak berakal. Seperti apa? Hadza Jabalun, hadza qalamun, hadza kubun, hadza ma'un. Qala ta'ala hadza yaumul fasri, ini adalah hari keputusan. Wa qawluhu dhi wa dhihi wa ti wa tihi. Hadhil arba'atu bi kasrin fasukunin. 4 ini dengan kasroh
fasukunin lalu sukun, taqulu hadhihi hindun, hadhihi syajaratun. Ya sama juga bisa untuk yang berakal dan tidak berakal tuh. Kan dicontohkan hadhihi hindun, ini yang berakal. Hadhihi syajaratun yang tidak berakal. Qala ta'ala hadhihi jahannam wa fil hadithi kaifa tikum. Bagaimana kalian? Tikum di situ dalam hadis. Kan tadi kan apa? Zi wa zihi wa ti wa tihi. Ya ada kaifa tikum. Ya kalau orang enggak belajar isim isyarat ternyata ada ti, apa ti dia? Ya padahal itu dia juga isim isyarat. Wa qawluhu wa zani ila akhirih mithaluhu fi halati raf'i qawluka, contohnya pada keadaan rafa perkataanmu hadzani gulamani, wa qawluhu ta'ala fadzanika burhanani, ya ini dua anak kecil, dan firman Allah Ta'ala fadzanika burhanani itu adalah dua bukti. Wa mithaluhu fi halati nasbi, dan contohnya dalam keadaan nasab qauluka akramtu hadainil mujtahidaini, aku telah memuliakan dua orang yang bersungguh-sungguh ini. Dan firman Allah Ta'ala inna hadaini lasahirani, sesungguhnya ini adalah penyihir ya ala qiraah. Wa mithaluhu fi halatil jarri, dan contohnya dalam keadaan jar perkataanmu marartu bihadainil ghulamaini, ya, mudah insyaallah. Pokoknya kalau misalnya marfu zani, mansub majrur zaini. Wa qawluhu wa tani ila akhirih. Wa mithaluhu fi halati raf'i qawluka, contohnya pada keadaan rafa perkataanmu ja'at hatanil mar'atani, telah datang dua perempuan ini. Wa fi halatin nasbi, dalam keadaan nasab ishtaraitu hataini tuffahataini, aku telah membeli dua apel ini. Ya ma'ruf insyaallah. Marfu tani mansub dan majrur taini, dah gitu dong. Tapi ini contoh-contohnya. Wa fi halatil jarri, dan dalam keadaan jar nazartu ila hatainil wardatain, aku telah melihat kedua bunga ini, ya bunga mawar. Wa qawluhu ta'ala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini, inni uridu, sesungguhnya aku ingin an unkihaka, menikahkan kamu kepada ihda, salah satu, ibnatayya hataini, dua putriku ini. Ya saksi pembahasannya hataini majrur dengan ya. Perhatikan di sini di stabilo wal asahhu anna zaini wa taini mabniyani alal alifi fi halati raf'i, itu mabni alal alif, jadi zani hadani tani hatani itu mabniyani alal alif fi halati raf'i, wa alal ya'i fi halatai an-nasbi wal jarri, jadi mabni. Dulu kan pas di awal muhtarat kita mengatakan apa? I'rabnya seperti i'rab musanna, mu'rab, perhatikan. Marfu dengan alif, lihat tuh. Marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Zani, zaini, tani, taini. Namun di sini dikatakan yang benar mabni. Liwujudi illatil bina'i fihima kal mufradi wal kalamu ala hadha mabsutun fil mutawwalati. Apa kata Syekh? Wal asahhu, dan yang paling benar. Anna dhaini wa taini, bahwasanya isim isyarah yang untuk muzanna dhani dhaini tani taini mabniyani alal alif, keduanya mabni di atas alif pada keadaan rafa. Hadani zaidani, berarti kalau untuk i'rab apa? Dhani mabni alal alif fi halati raf'i mubtada, gitu kan. Wa 'alal ya'i fi halatain nasbi wal jarri, dan mabni di atas ya pada dua keadaan halatai, pada dua keadaan nasab dan jar. Liwujudi illatil bina'i fihima, karena adanya illah bina pada keduanya. Seperti mufrad
Wal kalamu ala hadza, dan pembahasan atas hal ini mabsutun, yaitu dipaparkan fil mutawwalat, di kitab-kitab yang luas. Jadi enggak dibahas di sini ya Khalil, tidak bahas di mana? Di sini. Oke, fokus dikit Khalil. Wa qawluhu wa bil qasri inda tamimiyyin. Tadi tahu kan cara penulisannya yang qasr? Ula. Wa bil qasri inda tamimiyyin, lihat itu di matan yang mana? Coba yang di matan. Kita baca. Walil jam'i, yang bawah. Walil jam'i mudzakkaran kana aw muannatsan ulai. Bil maddi indal hijaziyyin wa bil qasri inda tamimiyyin. Ini dia, wa bil qasri inda tamimiyyin, bahas tentang ini. Untuk jama mudzakkar ataupun muannas itu dia ulai dengan mat menurut Bani Hijaz, dan dengan qasr ula menurut Bani Tamim. Lihat di sini, wa bil qasri inda tamimiyyin wa yuktabu hina idin bil ya'i ay ala suratil ya'i. Nahu ula'a itu ada qaumuka. Tapi bagus juga antum tulis di matan tadi, ketika antum murojaah matan paham. Wa haula banatuka. Wa hadhihi al-lughatu laysat khassatan bi tamimin bal syarakahum fihim ghairuhum ka Qaisin wa Rabi'ata wa Asadin. Perhatikan, wa bil qasri inda tamimiyyin wa yuktabu hina idin bil ya, ya ditulis ketika itu dengan ya. Maksudnya apa? Ala suratil ya, bentuk ya maksurah. Alif maksurah. Ya bentuk ya kan? Alifnya bentuknya ya. Ula ya. Ula qaumuka wa haula banatuka. Artinya sama. Mereka kaummu. Mereka ini putrimu. Wa hadhil lughatu laysat khassatan bi tamimin, dan bahasa ini bukan khusus dengan Bani Tamim saja. Lihat faedah ini. Tadi kan apa? Menurut Bani Tamim, ternyata bukan khusus Bani Tamim saja, selain mereka juga banyak. Antum ngerasain ini kalau antum ke Arab, serius. Nanti orang beda-beda. Ada yang ngomong akalku. Kan kita apa? Akal tuh kan? Akalku. Ada lughatut tasjir. Jadi kalau ada peniadaan itu ada sya'nya di akhirnya. Ada sya'nya di akhirnya. Anak lupa contohnya itu. Banyak sekali digunakan oleh mereka. Bal syarakahum fihim ghairuhum. Akan tapi diikutkan kepada mereka pada hal itu oleh selain mereka, seperti Qais ya. Jadi di sini Bani Qais juga begitu dia ula. Bani Rabi'ah juga sama ula. Bani Asad juga ula. Ya, dan belajar sirah itu ada bani-bani itu. Walughatul Hijazi hiyal fusha, dan bahasa Hijaz dia yang fusha. Wa biha ja'at tanzilu, dan dengannya datang Al-Qur'an ya. Jadi kalau tanya mana yang fusha, yang bahasa Hijaz. Firman Allah Ta'ala, ha antum ulai tuhibbunahum ya. Jadi yang ada matnya itu yang fusha. Ha antum ulai tuhibbunahum, mereka itu tuhibbunahum, kalian mencintai mereka. Wa qala ta'ala an Lutin, dan firman Allah Ta'ala tentang Lut, Nabi Lut alaihi salam, annahu qala haula'i banati, mereka ini adalah putri-putriku. Kemudian lihat di sini, wal aktsaru isti'maluhu lil uqala'i. Penting nih, faedah lagi. Kal amthilatil mutaqaddimati wa yaqillu fi ghairihi. Tapi ada. Dulu kan kita kalau di mukhtarat untuk jamak berakal menggunakan apa? Ulaika, haulai gitu kan. Kalau jamak tidak berakal dekat menggunakan apa? Hadhihi. Kalau jauh menggunakan
tilka yang tidak berakal. Lihat di sini, faedah lagi. Wal aktsaru isti'maluhu lil uqala. Ya, tadi ulaika haula'i. Apa Abdul Halim? Ya, fokus dulu bentar. Kebanyakan penggunaannya untuk yang berakal. Kebanyakan, berarti ada selain banyak gitu. Berarti yang sedikit. Seperti contoh-contoh yang telah lalu tuh. Antum melihat contoh-contohnya dari awal itu untuk yang berakal. Karena kebanyakan untuk yang berakal. Wa yaqillu fi ghairihim, dan sedikit pada selain yang berakal. Jadi bisa. Untuk yang tidak berakal tuh bisa. Jadi kalau antum katakan ulaika kutubun, bisa. Tapi itu sedikit digunakan. Tapi kalau dikatakan bisa gak? Bisa. Wa yaqillu fi ghairihim, sedikit pada selain yang berakal. Kaqauli ta'ala, contohnya apa? Pada firman Allah Ta'ala, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran berakal gak? Tidak. Wal basara, penglihatan, wal fuada, hati gak berakal. Kullu ulaik, lihat tuh, ulaik. Kullu ulaik, semua itu. Lihat, pakai ulaika. Padahal kan untuk mengisyaratkan pendengaran, penglihatan, hati, tidak berakal. Kana anhu mas'ula, akan dipertanyakan. Contoh lain yang lagi tidak berakal. Wa qawli Jaririn, dhummal manazila ba'da manzilatil liwa wal 'aisha ba'da ulaikal ayyami. Dhummal manazila, celalah rumah-rumah setelah rumah liwa. Anda enggak tahu liwa di situ? Wal 'aisha ba'da ulaikal ayyami, dan hidup setelah hari-hari itu. Lihat saksi pembahasannya apa? Ulaikal ayyami, hari berakal enggak? Tidak, tapi pakai ulaik. Fa asyara bi ulaika lil ayyami wa hiya mimma la yaqilu. Fa asyara, yaitu Jarir dalam syairnya mengisyaratkan dengan ulaika untuk ayyam, hari-hari. Ya bukan ayam-ayamnya juga, ayam juga berakal. Gio, kok Anda dengar suara ayam? Itu ayam antum dan antum bawa pulang ke sini, Gio? Bukan ayam antum. Kayak harus segera dibawa pulang, itu kayaknya ganggu teman antum yang di sana. Lagi belajar, ayam masuk, wah ayam siapa ini? Ayam Gio, Ustaz. Oh, Gio. Gio yang mana? Enggak tahu lagi nanti. Wahiyya mimma la yaqilu, dan dia termasuk yang tidak berakal tuh, hari enggak berakal. Wa dzumma fi'lu amrin min dzamma yadzummu. Mudah insyaallah. Oke, alhamdulillah. Labas kita agak perbanyak ini karena ya banyak juga masih pembahasannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiftahu al-usula min ilmi al-usul.